babak berikut ya, di sini ada aktivitas berolahraga nge-gym yang dilakukan oleh para pria-pria ya. Wanita juga ada yang melakukan aktivitas seperti ini kan. Nah, kalau kita tanya ya, apa tujuan mereka melakukan aktivitas nge-gym seperti ini? Jawabannya pasti supaya tubuh sehat, ya kan? Supaya tubuh ideal ya, tampak ramping, langsing, berotot ya, tampak bugar, tampak atletis. Nah, pasti jawaban mereka seperti itu. Kebanyakan wanita-wanita juga pengen mengidamkan pria-pria seperti ini. Betul ya? Nah, wanita pun juga melakukan hal yang sama, juga mengatur pola diet ya, bahkan melakukan diet yang ketat. Nah, pertanyaannya, apakah harus melakukan program nge-gym seperti ini supaya tubuh kamu tampak ideal? Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Untuk mendapatkan tubuh ideal tersebut ya, bahwasannya di luar sana, terlebih wanita itu menjaga pola makannya dengan menerapkan pola diet ketat tanpa mengkonsumsi yang namanya karbohidrat. Sementara kamu sudah tahu bahwasanya karbohidrat itu penting bagi tubuh, dan ternyata program diet ketat tanpa konsumsi karbohidrat itu salah. Lantas bagaimana caranya agar tubuh kita itu tampak ideal? Nah, langkah yang harus kamu lakukan adalah yang pertama, atur atau buat menu makanan seimbang. Kedua, jaga atau sesuaikan kebutuhan atau asupan keseimbangan energi. Ketiga, penuhi yang namanya kebutuhan energimu. Materi kelima atau bagian E, menyusun menu makanan seimbang. Menu makanan atau disebut juga sebagai hidangan merupakan susunan bahan makanan yang akan disantap atau dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk satu hari. Sedangkan menu makanan merupakan menu yang beraneka ragam dengan jumlah dan proporsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel tubuh, proses kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan. Pola menu seimbang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1950. Pada saat itu diadakannya gerakan sadar gizi oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Nah, yang mengatakan ada pola menu makanan yaitu menu 4 sehat 5 sempurna. Makanan dengan semboyan menu 4 sehat 5 sempurna terdiri dari yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini nanti akan memberikan rasa kenyang yang mendatangkan dari sumber karbohidrat, ya seperti nasi, ya, umbi-umbian, jagung maupun ada sagu. Yang kedua, lauk. Nah, lauk ini memberi rasa nikmat, ya, bahwasanya bahan makanan pokok yang tadinya netral, ya, setelah dikunyah bersama lauk, dia itu akan terasa nikmat di dalam mulut. Nah, lauk ini nanti terdiri dari lauk nabati, ya, seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian ada lauk hewani, ya, yang sumbernya dari hewan seperti daging, ya, kemudian ikan. Yang ketiga ada namanya sayuran. Sayuran ini biasanya dibuat dalam bentuk kuah, ya, bahwasanya sayuran ini juga menambah rasa nikmat di mulut dan mempermudah proses menelan. Keempat, ada yang disebut dengan buah-buahan. Nah, buah-buahan ini nantinya dikenal istilah sebagai pencuci mulut, ya. Buah pencuci mulut itu seperti buah pisang, nanas, ya, pepaya, kemudian semangka. Dan terakhir adalah susu. Susu ini untuk pelengkap asupan gizi yang dimakan. Nah, bahwasanya susu ini diperuntukkan ataupun diwajibkan untuk orang-orang yang lagi produktif seperti ibu hamil, ya, wanita menyusui, kemudian bayi. Bahwasannya setiap orang itu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Kebutuhan nutrisi tersebut, ya, itu dipengaruhi oleh yang namanya jenis kelamin, ya, usia, aktivitas, bahkan berat badan seseorang. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun piramida gizi seimbang yaitu keanekaragaman makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, nilai gizi bahan makanan, berat badan yang seimbang, dan aktivitas fisik yang dilakukan individu. Pedoman menu seimbang itu berbentuk kerucut, bahwasannya pada tingkat pertama yaitu bahan makanan sebagai sumber energi utama atau boleh disebut makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu tingkat 2 yaitu bahan makanan sebagai zat pengatur. Yang ketiga adalah bahan makanan sebagai zat pembangun, dan pada tingkat keempat yaitu bahan penyedap, misalnya seperti gula, minyak, dan garam.
Berikut adalah porsi makanan sehari-hari untuk orang dewasa, yaitu porsi makanan pokok sekitar 300 hingga 500 gram beras atau 3 hingga 5 piring nasi. Kedua, porsi lauknya, lauk hewani sekitar 100 gram atau 2 potong ikan ataupun 2 potong ayam. Lauk nabati sekitar 100 hingga 150 gram atau 4-6 potong tahu atau tempe. Ketiga, porsi sayuran sekitar 150 hingga 200 gram atau sekitar 1,5 hingga 2 sendok mangkok. Dan porsi buah sekitar 200 hingga 300 gram atau 2 hingga 3 potong. Dan terakhir porsi susu 1 hingga 2 gelas. Ingat, ini adalah porsi makanan untuk satu hari, bukan sekali makan.